Itu juga. Nah, BP 19. Apakah boleh langsung? Jadi saya bertanya bagaimana perasaan abang ketika belajar online? Perasaan saya ketika belajar online ya kan tidak semuanya nih keterbelakangan kita atau tempat tinggal kita sama, ada yang tinggalnya strategis di perkotaan yang dijangkau sinyal, ada juga tempat tinggalnya tidak strategis di kampung, di hutan rimba belantara kan juga ada sinyal, dan semuanya belum tentu setiap hari itu punya uang buat beli kuota. Nah, setiap hari itu ada yang kerja atau yang ada, kadang bantuin orang tuanya, kadang ada kuliah karena nggak ada sinyal, nggak ada kuota, jadi mereka itu otomatis tidak ikut perkuliahan. Itu sih yang saya rasakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala saat belajar? Kalau kendala banyak sih, kalau disebutin satu persatu kagak bisa disebutin. Contohnya ya gimana? Tahu aja lah, yang seperti saya sebutkan poin pertama tadi. Nah, kadang nggak ada kota, kita nggak kerja, cuma mahasiswa biasa ya nggak. Nah, selain kota juga jaringan. Kota jaringan itulah kendala utamanya, kota dan jaringan. Kadang HP-nya, bukannya kami kagak mau belajar online. Kadang nggak semua HP orang canggih, HP-nya RAM-nya besar. Bukannya nggak mau masuk Zoom, masuk Google Map, penyimpanan HP itu yang udah habis. Kan juga nggak bisa diinstal Zoom, aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Nah, kalau ini kan sudah diinstal, dicopot nih semuanya. Instagram copot, Facebook copot. Kalau WA dicopot kan gak mungkin, itu kan pusat informasi. Pertanyaan selanjutnya bang, apakah abang mengerti dengan penjelasan dosen? Ya kalau masalah penjelasan ya terkadang nggak semuanya ngerti atau enggak. Ya kalau kayak teori, contohnya dikasih kita teori, langsung disuruh bikin tugas. Kadang tugas-tugas itu kalau materinya nggak dijelaskan di lapangan kan banyak tuh kayak geografi, harus paham lah gimana cara bikin peta gini segala macam, alat-alatnya gimana, jarak pakai drone ini segala macam, kan harus di lapangan. Kalau secara virtual ya kan itu kagak jelas banget, bukannya kagak jelas tapi kurang paham ya. Minimal adalah prakteknya, daripada selain kita ngadain teori kan juga ada prakteknya biar kita paham. Contohnya kayak gini, kalau di pendidikan militer cara menggunakan pistol, ini pelakunya pas segala macam, kalau kita nggak praktekannya kita nggak tahu lah gitu lah. Pertanyaan selanjutnya bang, apakah abang ada kendala saat dulu mendirikan tugas atau soal-soal, sedangkan kan tadi online tuh belum mengerti sekali pelajaran gimana? Kalau ini pertanyaan yang intinya paham dengan tugas yang diberikan semasa online itu. Kadang enggak, kadang ya. Kalau cuma disuruh tulis tangan ya paham lah. Tapi kalau udah suruh bikin peta digital pakai ArcGIS ini segala macam kan jurusan saya geografi kan. Itu kurang paham. Nanti tanya teman juga kagak paham. Jadi kadang semuanya orang bikin tugas kan asal-asalan jadi kagak tidak paham dengan apa yang mereka pelajari itu, dan juga materi yang kurang memadai dari dosen yang memberikan itu, karena tidak ada praktek lah intinya. Nah selanjutnya bagi abang sendiri, apakah tugas-tugas yang diberikan dosen atau diskusi itu bang mengerti? Kalau saya pribadi, kalau saya baca untuk dibaca ya ada yang paham dan enggak. Tentunya ya seperti yang saya bilang tadi, orang baca radar ya kan. Oh, ini apanya, ini garis bintangnya, ini garis bujurnya, ini garis katulistiwanya. Kalau kita nggak lihat di lapangan tuh mana paham? Itulah. Pokoknya harus ada praktek gitu. Ya karena itu sektor tidak boleh tetap buka ya. Mau gimana lagi, kita juga tidak bisa menyalahkan sektor. Peraturan ya tetap peraturan. Tidak semua mahasiswa, tidak saya pribadi aja kan. Seluruh mahasiswa kan terkena dampaknya. Selanjutnya bang, apakah mempunyai akses internet yang memadai?
Kalau boleh jujur, akses internet di rumah kurang. Soalnya saya tinggal di perkampungan, kadang mati lampu, mati juga jaringannya, nggak ada kan. Kalau di sana tuh palingan yang dapat cuma jaringannya Telkomsel. Kalau kayak kartu lain kayak Tri, kayak Smartfren, kayak kartu-kartu yang tren yang paketnya murah-murah tuh lah, itu kan nggak ada jaringannya. Kamu tahu lah sendiri, Telkomsel kadang kotanya mahal. Karena mahal, duit nggak ada, gimana mau kuliah kan. Kadang kalau pelosok kali rumahnya nggak ada sutet atau tempat jaringan, apa panjat pohon dulu cari-cari kayak gini kan nggak mungkin cari siapa. Itulah kendalanya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi abang jika jaringan di tempat abang itu tidak ada? Hilang. Oh itu, jadi gini, kalau saya dulu ya, misalnya saya tumpuk 3 minggu sampai 4 minggu, paling minimal 3 minggu. Nah, saya pergi ke kota sebentar, pergi ke kota, duduk di kafe kan, saya minuman bersama kan, bikin tugas sana lagi, sampai selesaikan semuanya pokoknya. Nanti baru balik lagi ke tempat kita. Seandainya kalau tidak selesai bang? Ya kalau tidak selesai ya harus diselesaikan. Nah, itu kan tugas kewajiban dari saya. Kalau perintah dosen kita tidak pindahkan ya resikonya tahu sendiri lah. Nilainya di T kan atau di E kan, ulang terus ke depan pusing dah kepala. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan abang terhadap online dan Pesan-pesan kayaknya gimana ya? Ya mudah-mudahan cepat membaik lah negeri ini kan. Apalagi pendidikan sekarang tuh jauh bedanya dari dulu sebelum COVID ini kan. Ya cepat membaik aja, sama-sama kita berdoa supaya negeri kita aman, baik-baik saja. Setelah COVID ini, COVID, Omikron, Politron, Megatron itu nggak ada lagi kan. Yang baik saja supaya generasi kita ini lebih pintar dan cerdas untuk kedepannya, supaya nggak onden-onden lagi lah ya, seperti yang saya bilang tadi, tetap selain ada teori tetap ada dari ini. Kemudian dari wawancara kami bang, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Hayati dari jurusan manajemen BP21, dan rekan saya bernama Nazira Bersekusi dari BP Umbak Nusantara BP21 juga. Mohon maaf sebelumnya bang telah mengganggu waktunya. Kami di sini berniat untuk mewawancarai mengenai dampak belajar online terhadap mahasiswa. Kalau boleh tahu nama abang sendiri siapa bang? Muhammad Dari jurusan apa bang? jurusan geografi. BP? Apakah boleh langsung bang? Jadi saya bertanya bagaimana perasaan abang ketika mendengar belajar online? Waktu pertama-tama dengar belajar itu kan awalnya bingung tuh gimana belajarnya gitu. Awalnya perasaannya bingung aja gitu. Soalnya kan belum pernah. Pertanyaan kedua bang, apakah ada kendala ketika belajar online? Kalau kendala tuh yang biasanya dialami mahasiswa tuh waktu itu kan biasanya kita ke kampus nih, sekarang kan udah di rumah itu. Jadi di rumah itu kan ada juga kegiatan tuh, ada orang tua dari sini. Jadi kan kendala waktu itu kendala biaya juga kan, sekarangnya banyak juga itu kalau ngambil biaya pakai data. Jadi dia borosnya di sana. Paling kalau untuk kendala cuma itu dua itu aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah abang sendiri paham dengan penjelasan guru? Kalau masalah paham nggak paham itu tergantung orangnya. Nah, kalau misalnya kita fokus dalam mendengarkan yang di waktu itu, insya Allah paham. Tapi kan banyak juga mahasiswa ini yang berkegiatan di rumah kan, jadi dia kurang paham juga. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi ada yang paham, ada yang enggak. Kalau untuk saya sendiri, insya Allah sejauh ini masih. Pertanyaan selanjutnya bang, apakah ada kendala saat mengerjakan soal tugas-tugas yang dibedakan oleh dosen? Nah ya, kalau untuk kendala itu ada. Biasanya kan kita ngerjain tugas itu sama teman. Kadang kita udah fokus tapi teman tidak fokus, jadi kan pas kita bertanya ke temannya dia nggak tahu. Jadi kita nggak ada teman untuk berbagi, untuk saling diskusi, menjawab soal gitu. Paling kendalanya di situ. Jadi cuma kayak kita sendiri aja yang bekerja. Jadi pertanyaan selanjutnya, untuk abang sendiri nih, apakah abang paham dengan soal-soal yang dikasih oleh dosen?
Kalau untuk soal-soal yang diberikan itu, kalau yang sesuai materi yang diajarkan pada waktu itu paham, tapi kalau di luar konteks materi itu kayak misalnya kan dosen itu sering kayak menguji kita, nah, itu kadang kesulitannya di sana. Apakah ada kendala jaringan seperti di rumah atau di rumah? Apakah jaringan abang itu bagus atau tidak? Kalau di rumah bagus, tapi kalau misalnya kita lagi kan waktu belajar online itu kan bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi waktu kita sedang tidak di rumah, ya kadang jaringannya terganggu. Misalnya kita lagi di kampus kayak di sini kan kadang jaringannya terganggu gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah abang mempunyai akses khusus dalam belajar online? Akses Akses khusus dalam belajar. Ada lah. Kayak misalnya pakai wifi gitu. Ya kalau di rumah pakai wifi, tapi kalau di luar itu kan pakai data. Jadi kadang terhalang sama jaringan itu kesulitannya. Apakah ada kesan abang terhadap belajar online atau harapan untuk kedepannya bagaimana? Kalau untuk harapan sebaiknya, kalau harapan saya tuh berharapnya kita tuh jadi kuliah offline lagi kayak dulu kan, soalnya lebih mudah dipahami juga materinya, lebih banyak kita interaksi sama dosen gitu. Kalau untuk kita semua nih ya tetaplah cuci tangan, jaga kesehatan, pakai masker biar coronanya, biar masa covidnya terus. Itu saja pertanyaan kami bang. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri ya. Assalamualaikum.